Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hillary Charlotte Suot, kelas 11 IPS, bersekolah di SMA Advent Tompaso, mata pelajaran ekonomi, guru mata pelajaran Regen Yosik SESPD, dengan materi yang saat ini akan saya bahas, yaitu materi inflasi. Pengertian inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Sementara dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebab timbulnya inflasi yang pertama adalah tingginya permintaan. Kenaikan harga-harga ini disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Biasanya karena stok barang menipis dan permintaan sangat tinggi, maka stok barang tersedia mengalami kenaikan harga. Begitupun di bidang jasa, jika ada pembatasan kuota penggunaan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Apabila sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah pengawal, maka produsen akan menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar. Peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Semakin meningkat daya beli masyarakat saat stok barang menipis, maka harga barang otomatis akan ikut naik. Yang keempat, inflasi campuran atau mixed inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah. Kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Selanjutnya, yang kelima, struktural ekonomi yang kaku. Produsen tidak bisa mencegah dengan cepat kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Akhirnya, permintaan sulit dipenuhi saat ada pertumbuhan jumlah penduduk. Yang keenam, kekacauan ekonomi dan politik. Bila suatu negara dalam kondisi yang tidak aman, harga-harga barang di negara tersebut cenderung mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia ketika ada kekacauan politik dan ekonomi pada tahun 1998. Pada masa tersebut, level inflasi Indonesia mencapai 70%, padahal level inflasi yang normal berkisaran antara 3 hingga 4%. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, utang nasional. Ketika utang suatu negara meningkat, pemerintah memiliki dua opsi. Mereka dapat menaikkan pajak atau mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang. Kenaikan pajak akan menyebabkan bisnis bereaksi dengan kenaikan harga untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak perusahaan. Atau jika pemerintah memilih opsi yang terakhir, mencetak lebih banyak uang akan mengarah langsung pada peningkatan jumlah uang beredar yang pada gilirannya akan mengarah pada devaluasi mata uang dan kenaikan harga. Dan yang ke-8 yaitu luar negeri. Inflasi juga dapat berasal dari sumber eksternal, misalnya kenaikan berkelanjutan dalam harga minyak mentah atau komoditas impor lainnya. Bahan makanan dan minuman inflasi ini disebut imported inflation. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar antara 10% hingga 30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Kenaikan harga pada inflasi berat berkisar antara 30% hingga 100% per tahun.
Nah, inflasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 itu termasuk inflasi berat. Bahkan inflasi saat itu mencapai sekitar 77,63% yang disebabkan oleh krisis moneter. Yang keempat adalah inflasi sangat berat. Inflasi sangat berat adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Selanjutnya ada hyperinflation. Inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga-harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, misalnya saat keadaan perang yang ditutup dengan mencetak uang. Dampak inflasi bagi masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi seperti inflasi lunak, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus tambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi, karena penghasilan yang tetap itu membuat mereka mendapatkan barang dan jasa lebih sedikit dari biasanya. Jika melihat perspektif masyarakat Indonesia, inflasi seringkali merugikan bagi masyarakat tingkat bawah. Oleh karena itulah, seringkali muncul reaksi hingga kecaman terhadap pemerintah yang membuat kebijakan kurang tepat sehingga inflasi terus naik. Inflasi sekecil apapun seringkali menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu, peranan pemerintah untuk mengintervensi kebijakan baik menyediakan kebutuhan barang masyarakat maupun memeratakan hingga ke pelosok negeri masih perlu ditingkatkan. Namun, kita sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mengawasi serta mengevaluasi hal itu, karena Indonesia memegang Pancasila sebagai landasan negara. Dalam hal ini menyangkut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Ketika terjadi inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Hal itu terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan kedua belah pihak, baik pihak eksportir maupun pihak negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang. Akibatnya, jumlah penjualan berkurang, devisa yang diperoleh juga semakin sedikit. Yang ketiga, dampak terhadap minat orang untuk menabung. Saat inflasi, pendapatan real para nasabah berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang. Namun, biasanya untuk menghadapi inflasi, bank akan meningkatkan suku bunga kepada nasabah untuk menarik nasabah agar menabung sehingga peredaran uang semakin sedikit. Oleh karena itu, umumnya pada saat inflasi, semakin banyak nasabah yang membuka tabungan. Yang keempat, dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Inflasi dapat menyebabkan penetapan harga pokok menjadi terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan atau moneter. Terdapat 3 wujud kebijakan moneter, yaitu yang pertama, penetapan persediaan kas. Bank sentral, dalam kasus ini berarti Bank Indonesia, mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia. Alhasil, bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah diskonto. Bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga. Masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uang di bank, bukan untuk berbelanja. Akhirnya uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang. Yang ketiga ada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contoh yang paling mudah adalah surat utang negara atau SUN. Penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang. Hasilnya, laju inflasi bisa ditekan. Selanjutnya, kebijakan fiskal.
Cara mengatasi inflasi selanjutnya adalah penerapan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat berbentuk dua kegiatan. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Alih-alih meminta masyarakat untuk menekan belanja, pemerintah dapat melakukannya sendiri. Saat pengeluaran negara ditekan, maka jumlah pembelian produk barang dan jasa akan ikut turun. Demand akan turun dan mampu menekan laju inflasi. Menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat. Hasilnya, peredaran uang di tengah masyarakat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal. Selanjutnya, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Berikut ini data inflasi tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan November. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.